Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Matiunhas dengan stambuk I1C1190016, jurusan Ilmu Kelautan. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah Selam Ilmiah akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Monitoring Visual dan Proteksi Katodik Pipa Penyalur Gas Bawah Laut dengan Peralatan Remotely Operated Vehicle. Pada makalah yang akan kami presentasikan ini dalamnya berisi mengenai salah satu profesi pekerja bawah laut. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Pertama, atas nama saya sendiri, Viviana Watiunhas dengan stambuk I1C1190016. Yang kedua, Idul Hasan dengan stambuk I1C1190003. Dan yang ketiga yaitu Hamsir Suluwi dengan stambuk I1C1190039. Profesi seorang pekerja bawah laut. Salah satu pekerjaan yang dilakukan di bawah air adalah engineer diver. Tugas utama engineer diver adalah memelihara berbagai mesin dan struktur bangunan yang ada di bawah laut. Seandainya di bawah laut ada kerusakan, ia harus siap melakukan perbaikan. Objek yang ditangani cukup beragam, mulai dari alat transportasi besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar, sampai berbagai infrastruktur industri migas seperti pipa bawah laut dan struktur oil. Selam ilmiah merupakan suatu kegiatan penyelaman yang dilakukan di bawah permukaan air untuk suatu tujuan ilmiah tertentu. Ilmu terkait dengan penyelaman ilmiah yang dikenal sampai saat ini adalah bidang geologi kelautan, bidang arkeologi, bidang oceanografi, dan bidang biologi laut. Monitoring visual dan proteksi katodik pada pipa penyalur gas bawah laut sering terkendala akibat kedalaman arus laut dan batimetri laut yang akan menyulitkan personil penyelam. Analisis data hasil monitoring visual dengan data rekaman menggunakan Remotely Operated Vehicle atau biasa disingkat ROV untuk monitor kondisi concrete wake coating atau disingkat CWC, dry layer polyethylene coating atau biasa disingkat 3LPE, dan kondisi kebutuhan arus. Proteksi dari brakelet anoda akan digunakan sebagai basis data untuk perbaikan bagian yang rusak untuk menjaga integritas pipa penyalur dari pengaruh lingkungan dan korosi. Studi kasus dilakukan dengan data hasil monitoring pada pipa penyalur gas bawah laut dengan material baja karbon API 5L X65 diameter 28 inci dan panjang 90 km. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamsir Suluwi dengan stambuk I1C1190039 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Baik, menurut Mars G. Fontana tahun 1987, korosi didefinisikan sebagai penghancuran atau penurunan sifat material karena reaksi dengan lingkungannya. Kerusakan pada logam oleh reaksi oksidasi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai hasil dari aktivitas organisme hidup. Korosi diartikan sebagai kerusakan atau keasuhan dari material akibat terjadinya reaksi dengan lingkungan yang didukung oleh faktor-faktor tertentu. Pencegahan korosi dilakukan dengan cara coating, pemasangan, proteksi katodik, dan lain-lain. Proteksi katodik adalah metode untuk melindungi struktur logam dari korosi. Logam dengan struktur yang dibuat biasanya baja, rentan terhadap korosi melalui reaksi oksidasi ketika kontak dengan air. Ada dua metode utama perlindungan katodik yang berusaha untuk mencegah korosi ini dengan menyediakan alternatif sumber elektron. Dalam perlindungan galvanik, logam dengan potensial redoks lebih negatif dari logam yang akan dilindungi terhubung ke struktur dengan kawat terisolasi, membentuk anoda. Sistem proteksi katodik alternatif lain yaitu Impressed Current Cathodic Protection atau disingkat jadi ICCP yang mirip dengan metode galvanik, namun harus menggunakan satu daya yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik dari anoda ke struktur harus dilindungi. Dapat digunakan untuk melindungi batang baja pada beton bertulang. Sistem katodik di laut mencakup perlindungan korosi permukaan laut yang terpapar sedimen laut atau air laut.
permukaan dalam dari bagian yang dibanjiri oleh air laut, dan juga termaksud baja tulangan pada struktur beton yang terendam. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk memonitor visual dan proteksi katodik pada pipa bawah laut adalah Remotely Operated Vehicle atau disingkat jadi ROV. ROV adalah robot atau kendaraan tidak berawak untuk mengamati keadaan bawah laut, dikontrol dari atas permukaan laut. ROV dipakai dalam beberapa bidang seperti oil dan gas, bidang riset, dan telekomunikasi. ROV memiliki fungsi menggantikan pekerjaan manusia dalam mengamati bawah laut yang dapat mempermudah pekerjaan manusia sehingga manusia tidak perlu menyelam lagi ke dalam laut untuk mengamati keadaan bawah laut. ROV memiliki keuntungan yaitu pekerjaan untuk mengamati bawah laut lebih efisien, data yang didapat lebih akurat dan lebih jelas, keadaan di bawah laut tidak terlalu mempengaruhi kinerja ROV. ROV dipengaruhi beberapa faktor yaitu tekanan, jarak pandangan bawah laut, arus laut, tingkat korosi air laut, dan kedalaman air laut. Dari keadaan tersebut, ROV dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mempercepat dan mendapatkan data yang lebih akurat pada pekerjaan bawah laut. Mungkin itu saja, selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Hasan, stambuk I1C1-19003. Baik, di sini saya akan sedikit melanjutkan apa yang menjadi paparan materi dari teman saya. Mungkin langsung saja. Berikut adalah hasil inspeksi pada pipa penyalur gas bawah laut menggunakan ROV yang menampilkan hasil visual inspection dan cat head protection monitoring. Pada posisi pipa 55-60 km diinspeksi dengan ROV menggunakan voltmeter dan probe bahwa data yang didapatkan adalah daerah aman atau daerah imun, yang dimana daerah tersebut tidak terjadinya korosi pada pipa terhadap lingkungan, yang dimana batas amannya adalah -950, sedangkan data inspeksinya adalah -1500 mV. Dari data monitoring secara visual menggunakan kamera pipa dalam kondisi baik, yang dimana tidak terputusnya kabel, brakelet, anodenya lepas, dan kostingnya sobek, yang disebabkan kondisi di bawah laut di mana arusnya berubah-ubah kecepatannya dan jatuhnya benda dari atas seperti jangkar. Jika potensi masuk ke dalam daerah korosi akibat keadaan tersebut, maka ditambah anoda korbannya di sekeliling pipa. Kemudian dari paparan materi yang telah disampaikan dari teman saya, dengan kesimpulan, salah satu pekerjaan yang dilakukan di bawah air adalah engineer diver. Tugas utama engineer diver adalah memelihara berbagai mesin dan struktur bangunan yang ada di bawah laut. Seandainya di bawah laut ada kerusakan, ia harus siap melakukan perbaikan. Objek yang ditangani cukup beragam, mulai dari alat transportasi besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar, sampai berbagai infrastruktur industri migas seperti pipa bawah laut dan struktur oli RIG. Tadi yaitu pengecekan pipa bawah laut dengan menggunakan alat yang lebih canggih lagi agar meringankan pekerjaan seseorang diver di bawah laut untuk mengecekkan kerusakan yang ada di bawah laut, seperti pengecekan pada pipa bawah laut. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 pada mata kuliah Selam Ilmiah. Semoga teman-teman dapat memahami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.